Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang berbahagia di minggu ini. Yeah. Serta berpikir logis dan sistematis. Sepi men berita, sepi. Gak ada tuh berita yang aneh-aneh yang biasanya itu gak ada. Ini Liverpool udah kalah 4 kali berturut-turut ya. Gak ada tuh berita mengenai Liverpool. Pemain tidak puas dengan strategi dan sistem Arne Slot. Nggak ada. Suasana dressing room Liverpool tidak nyaman. Manajemen Liverpool sedang mencari pelatih lain. Andoni Iraola tertarik untuk jadi pelatih Liverpool. Olivier Glasner tertarik untuk menukangin Liverpool. Fans kehilangan kepercayaan. Arne Slot keras kepala, ego, tidak mau beradaptasi, tidak mau menyesuaikan dengan kapasitas pemain. Gak ada tuh. Gak ada. Sepi beritanya, gak laku soalnya kayak gitu. Gue nih ya, insya Allah gitu ya, punya rezeki gitu kan misalnya ya, pengen gitu gue ke Inggris gitu ya. Terus gue pengen sih ketemu kayak jurnalis-jurnalis yang nulisnya gitu aja gitu, kayak Samuel Luckhurst gitu kan, Daily Mail, Ben Jacobs gitu. Pengen gitu gue ketemuin, lu belajar jurnalistik pinter apa kagak sih gitu, kok berita lu tentang Manchester United itu aja gitu loh. Hah? Lu gak punya bahan gitu ya. Pengen gitu. Tuh lu gak ini tuh Liverpool gitu. Gak laku ya? Apa ke Sky Sports gitu. Pengen gue. Jadi berita sepi, paling yang rame cuman karena El Clasico ya tadi malam ya, gue nonton sih ya. Madrid ya kalau mau mengalahkan Barcelona ya emang harus begitu, pragmatis dan tidak ada yang salah. Strategi itu tidak ada yang salah, tidak ada yang perlu harus dicemooh. Ya itu kan adu strategi gitu. Ya menang Real Madrid 2-1, bumbunya kan ya nggak ada, ya kan? Nggak ada yang ngomongin mengenai Hansi Flick, nggak ada yang ngomongin mengenai Xabi Alonso, ya paling mengenai ya Lamine Yamal lah, biasa lah ya, itu kan pasti di blow up sama media. Cuman gini ya, cuma sedikit aja, sebentar, sedikit aja. Gue bukannya haters atau apa, enggak. Cuman sedikit pendapat gue aja mengenai Lamine Yamal gitu ya. Ya memang nggak bisa dikontrol juga sih, situasi dan waktu kan sudah berbeda gitu ya. 20 tahun yang lalu sama sekarang itu beda. Sekarang itu ya memang sosial media itu kan emang harus dibutuhkan kayak sama pemain-pemain untuk mencari follower, untuk mencari pengikut, untuk viral, karena ya itu bisa diduitin segala macem, bisa dimonetize buat pendapatan dia juga. Semakin dia viral, semakin kontroversi, semakin laku gitu kan. Jadi ya, tapi dari segala tindakan itu ya harusnya sih ya, apalagi pemain berusia 18 tahun kayak Lamine Yamal yang menurut gue Lamine Yamal tuh emang berbakat, bukan asal-asalan, nggak berbakat. Ini pemain berbakat. Banyak yang bilang kan gesturnya mirip Neymar gitu ya, tapi dia emang berbakat, gue akui. Ya cuman ya sebetulnya harusnya ada dari manajemen klubnya sendiri ya, Barcelona, atau kaptennya yang harusnya sih bisa meredam gitu ya. Harus bisa bukan meredam sih, membina lebih tepatnya. Kalau lo mikir dulu kayak zaman Ronaldo ya, itu kan benar-benar dibina mentalnya. Ya, jangan sampai kayak Lamine Yamal ini mental yang kena gitu loh. Ini kan dia setelah bikin heboh terus sama Stadion di cemooh, mentalnya jatuh. Nah, kayak Ronaldo gitu kan benar-benar dibina mentalnya gitu sama Sir Alex Ferguson. Even pun juga saat itu sebenarnya sosial media juga udah mulai ada sih ya. Ya belum ada semasif sekarang lah. Ya kayak Lionel Messi itu kan zamannya Van Rijkaard ya. Jadi yang bentuk Lionel Messi itu bukan Pep Guardiola tuh, Van Rijkaard. Ya Lionel Messi pun juga dibina gitu mentalnya. Usia 17 atau 18 tahun ya dikasih tahu bahwa lu itu pelapisnya Ronaldinho. Udah lu tunggu aja sampai lu siap. Jadi ya nggak kaget sebenarnya kalau misalnya kayak
Ruben Amorim gitu ya ngomong ke Maino, lo itu pelapisnya Bruno. Ya tunjukkan, sama Lionel Messi juga dibina mentalnya kayak begitu. Lo tuh pelapisnya Ronaldinho. Dulu zaman Barcelona. Dia cuma ganti Ronaldinho aja, pemain cadangan ganti Ronaldinho aja. Tapi ya terbina gitu, dan pula ada kapten kan, ada Carlos Puyol kalau di Barcelona, di MU ada Roy Keane. Nah jadi ya memang serba salah juga kalau dari sisi Barcelona ya, ini namanya talent gitu ya, tapi anak sekarang kan kayak sekarang kaptennya siapa, Frankie De Jong gitu, kayaknya kelembar banget, gak bisa ngebina anak buahnya gitu. Nah sayangkan kalau misalnya nanti mentalnya jatuh, drop. Dia belum pernah kena cedera panjang loh nih, takutnya kan, apalagi usia 18 sampai 23 itu kan rentan. Lenioro aja di maintain kan, menit bermainnya juga jangan supaya terlalu tinggi hati, supaya nggak terlalu naik ngedongak, lo kadang-kadang dicadangin. Jadi lo harus pahamin pemain dicadangin kayak Lenioro gitu, Maino, itu untuk membina mental dia, bukan untuk menyingkirkan, untuk membina mental dia, supaya lu nggak langsung terlalu berasa di awang-awang gitu. Oh, gue nggak tergantikan, umur gue masih 18 tahun aja bisa begini gitu lah, sehingga gue bisa koar-koar di luar gitu. Nah ini yang lu juga harus pahamin. Jadi kayak apa yang dilakukan Lenioro, apa yang dilakukan manajemen atau Amorim terhadap Lenioro, terhadap Bimaino, itu membangun mental. Itulah yang dilakukan terhadap Lionel Messi, itu yang dia lakukan terhadap Cristiano Ronaldo dan pemain-pemain hebat lain. Membina mentalnya di situ. Nah, sedikit aja sih ya. Jadi ya masih ada hubungan juga dengan Manchester United. Biar lu paham juga, jangan marah-marah kalau misalnya Maino kok gak masuk line up. Kok Euro cadangan. Nah, lu juga tahu alasannya. Gini, gue mungkin melanjutkan kemarin, kan suka ribut ya, bilang Amorim gak mau adaptasi, Amorim gak mau adaptasi. Sebenarnya yang maksud lo adaptasi itu adaptasi apa sih? Kalau masalah formasi, kan lu jangan bayangin main formasi itu kayak main di game gitu, 4-4-2, oh iya sekarang jadi 4-4-2 gitu, 4-3-3 4-3-3, itu kan semua sekarang strategi sepak bola itu kan cair kan, fluid. Bahkan kemarin gue bilang kan, si Amorim itu bahkan menjadi 5-4-1 pada saat bertahan. Bahkan ada beberapa momen kemarin lawan Brighton itu menjadi 6-3-1. Ayo. Yang tadi katanya lo awalnya 3-4-3 nih, kalau dikeluarin sebelum pertandingan 3-4-3. Tapi ketika dalam permainan bertahan itu sempat menjadi 6-3-1. Dan ketika menyerang itu bisa jadi antara 3-5-2 atau 3-4-2-1. Nah, itu yang lu juga harus lihat, bahwa adaptasi itu bukan berarti hanya sekedar merubah formasi. Ada 3 hal sih yang menurut gua adaptasi yang gua akui bahwa Amorim ini melakukan dengan bagus. Yang pertama adalah mengenai masalah fisik. Lu kalau lihat fisik kita kemarin itu bagus. Dulu kan zaman Ten Hag kan sering kan, kalau gua kasih pandangan mata kan, kita ngepres 15 menit 20 menit bahkan 15 menit, habis itu apa? Fisiknya drop, habis kita dibombardir, jadi bertahan. Kemarin itu sih diatur fisiknya, 5 menit pertama hajar, 5-10 menit kemudian cooling down, setelah 15 menit hajar terus, ntar begitu menit ke 45 40 agak turun, terus babak kedua juga gitu, sampai akhirnya kan kita bisa mendapatkan gol dari agresivitas. Yang seperti gue bilang, agresivitas itu bisa dilakukan kalau fisiknya prima. Nah ini loh adaptasi fisik yang lu juga harus lihat, dan lu harus apresiasi juga terhadap apa yang dilakukan Ruben Amorim. Yang kedua, adaptasi memanfaatkan Sané Lamens. Ini yang menurut gue juga, jadi menurut gue suatu hal adaptasi yang dilakukan oleh Ruben Amorim yang mesti diapresiasi. Kita nggak punya
kiper yang build up ala-ala si siapa namanya? Onana. Tapi kita punya Lamens. Kaki dua kirinya hidup. Gol kick depannya, gol apa? Tendangan gawangnya, ya. Long ball-nya itu lumayan dan lebih banyak. Dulu zamannya si bahkan ada persentase ya si passing dari goalkeeper itu pada saat kita lawan Brentford itu sekitar 33%. Setelah pasca Brentford itu lawan Liverpool sama kemarin Brighton itu meningkat di atas 50%. Bahkan setelah lawan Brentford kita kalah itu 87,5%. Ya. Tendangan dari gawang yang diarahkan ke depan. Lawan Brighton itu 75%. Nah, berarti dia merubah nih peran, ya, memanfaatkan nih peran Lamens. Itu adaptasi yang dilakukan. Yang biasanya atasnya kita bermain-main di sendiri gitu ya. Kan jadi suka bingung kan kita kan dulu kan. Onana ke Delik balik ke Onana ke Maguire, balik kayak bingung gitu kan. Ini enggak, loncengnya ke depan. Itu satu adaptasi atau perubahan yang Amorim lakukan. Dan mungkin yang ketiga adalah bagaimana kemarin yang sempat gue bilang, pergerakan pemain, khususnya kalau lo lihat itu pemain yang ada di jalur tengah. Nih jalur tengah nih. Entah back tengah-tengah, pemain tengah yang di tengah, Casemiro, sama pemain depan yang di tengah, yaitu si Cunha. Cunha itu diberi satu posisi yang ibaratnya dia lurus nih, depan, belakang. Lu kan ada sampai ke belakang gitu ya. Termasuk juga Casemiro. Ya, dia menginverted istilahnya, menginverted perannya Cunha sama perannya Casemiro sama Delik untuk lebih main di dalam aja. Lu nggak usah minggir-minggir deh, ya. Casemiro lu nggak usah minggir-minggir, Cunha juga nggak usah terlalu melipir banget kiri gitu. Kalau dulu kan Garnacho kan ngelipir banget ke kiri kan. Nah ini nggak usah, lu tengah. Itulah peran-peran yang menurut gua adaptasi yang dilakukan Ruben Amorim yang mesti lo lihat. Dan gua rasa ini akan menjadi suatu konsistensi yang akan terus dilakukan. Oke, kita tunggu lagi nanti pas melawan Nottingham Forest. Apakah hal ini akan dilakukan terus? Seharusnya sih iya ya. Nanti setelah 10 pertandingan baru gua akan kasih kesimpulan dan pendapat gua gimana. Karena kan gua bilang kan setelah 10 game. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.